ismul azam, ya, yang apabila dipanjatkan dengan doa itu niscaya doanya akan dikabulkan, dan apabila memohon sesuatu pasti dengannya Allah akan memberi. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur, Maha menyaksikan, dan Al-Mannan yang Maha memberi karunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, sebagian AA, sebagian nanti Ustadz Fahrudin. AA bagian kajian Asmaul Husna, judulnya nama asma Allah yang kita bahas adalah Al-Mannan, Allah yang Maha memberi karunia, ya, Al-Mannan. Suatu saat nih dalam hadis mulia sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad dan yang lain meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang lelaki yang berdoa. Doanya seperti ini: Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu bahwasanya bi annaka lakal hamd, segala pujian hanyalah milikmu, la ilaha illa anta, tiada ilah yang hak kecuali hanya engkau ya Allah satu-satunya, wahdaka satu-satunya, la syarikalak, dan tiada sekutu bagimu ya Allah. Al-Mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Wahai Al-Mannan, wahai yang Maha pemberi karunia, badi'us samawati wal ard, Maha pencipta langit dan bumi, dzul jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar ada yang berdoa seperti ini, ya laqad sa'altallah, dengan sesungguhnya engkau telah memohon kepada Allah dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan bismi al-azim, ismul azam, ya, yang apabila dipanjatkan dengan doa itu niscaya doanya akan dikabulkan, dan apabila memohon sesuatu pasti dengannya Allah akan memberi. Nah, hadis ini sudah disampaikan tadi ya, riwayat Imam Ahmad. Jadi Al-Mannan itu artinya Allah lah satu-satunya yang pemilik dan pemberi karunia kepada siapapun dalam bentuk apapun, saat-saat kapanpun, kepada siapapun dalam bentuk apapun, kapanpun, hanya Allah. Tidak ada pemilik karunia selain Allah, dan tidak ada yang membagikannya selain Allah juga. Al-Mannan. Jadi kalau mau doa, coba nanti dihafalkan, ya Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak, al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu bahwasanya segala pujian lakal hamd hanyalah milikmu, tiada ilah yang hak kecuali engkau satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Maha pemberi karunia, Maha pencipta langit dan bumi, Maha pemilik segala keagungan dan kemuliaan.
Ini namanya Ismul Azam ya. Ismul Azam itu yang kalau orang doa dengan nama ini, maka Allah akan mengabulkan doa. Minta apa aja doa nanti diijabah. Tentu saja doa ini dipanjatkannya dengan yakin ya. Tidak hanya sekedar doa, tapi yakin di hati itu. Contoh keyakinannya tuh yang tadi disampaikan, bahwa kalau kita doa dengan penuh keyakinan, maka beda ya. Ya, jadi ketika kita doa dengan Ismul Azam ini, sudah bulat bahwa segala pujian apapun lakal hamd, hanya milik Allah. Apapun yang membuat kita dipuji pasti karunia Allah, dan tidak ada satupun yang dipuji kecuali yang dipuji itu adalah pemberian Allah. Yang berhak mendapat segala pujian hanyalah pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilah kita yang kita sembah hanya satu. Tidak ada ilah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang kita mengabdikan hidup kita. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Segala sesuatu selain Allah hanyalah ciptaan Allah yang lemah, tiada daya kecuali dikuatkan oleh Allah, tidak bisa memberi manfaat apapun tanpa izin Allah, dan tidak bisa mendatangkan mudarat apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Mannan. Nah, ketika kita menyebut Al-Mannan, maka hati kita harus bulat yakin bahwa karunia apapun yang ada pasti milik Allah. Surat An-Nahl 53 ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja ya yang ada padamu faminallah, itu dari Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah, kita dibentuk oleh Allah. Setiap saat kita mendapatkan karunia dalam bentuk apapun diurus oleh Allah. Tiap sel kita, paru-paru, otak, jantung, semua ini Allah yang ngurus setiap saat. Allah yang mendatangkan rezeki, diatur sesuai keperluan kita. Allah yang menyediakan air minum, Allah yang menyediakan oksigen, Allah pula yang menggantikan oksigen keluar dari tubuh kita jadi karbon dioksida. Allah yang membuat kita bisa melihat, mendengar, berpikir, berbuat. Allah yang memberikan pakaian penutup aurat, Allah yang memberikan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang memberikan tempat berteduh, kasur yang empuk, selimut yang hangat, air untuk mandi, air untuk minum. Allah juga yang memberikan beragam ilmu. Allah menutupi dosa dan aib kita. Allah yang memudahkan kita beramal. Allah yang mempersulit kita berbuat maksiat. Pokoknya kebaikan apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dalam surat An-Nahl 18 ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat dari Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Oleh karena itulah kita ini seperti sesuatu yang ditenggelamkan dalam nikmat tiada bertepi setiap saat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita, yang lain juga ya. Semua makhluk itu mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita menginginkan sesuatu, maka kita harus langsung ingat kepada Allah. Karena pemilik yang kita inginkan adalah Allah. Yang paling tahu juga yang terbaik dari yang kita inginkan adalah Allah. Dan yang menentukan bisa sampai tidaknya kepada kita adalah Allah. Makanya ingin apapun juga harus ke Allah dulu, ke Al-Mannan. Semua juga ke Allah ya.
orang-orang yang tidak beriman juga Allah yang memberikan karunia. Makanya jangan iri kepada orang yang diberi dunia, tapi irilah yang diberikan yakin kepada Allah. Dalam surat An-Nur ayat 21 ya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya, mazakaha minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa bersih dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar. Akan tetapi walakin yuzakki man yasha, tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita ya bisa terhalang, karena kita kan kecenderungannya mau berbuat maksiat terus, mau berbuat dosa ya, dari mata, pikiran, mulut, telinga, kecenderungan berbuat maksiat itu selalu ada. Nah, hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya kita ini bisa tidak tergelincir. Termasuk nih pertemuan ini ya. Ini pertemuan adalah pasti fadli rabbi, karunia Allah. Allah tentukan siapa yang akan dapat ilmu, Allah bimbing dia membuka medsos atau datang ke majlis. Allah lah yang membuat dia bisa mendengar, bisa paham, nanti bisa mengamalkan. Masya Allah, semua ini adalah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Begitu diantaranya, dan banyak ayat-ayat yang nah ini, walakinallaha habbaba ilaikumul imanan wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal ihyan. Nah, Allah, tetapi Allah yang menjadikan kamu, walakinallah habbaba ilaikumul iman, Allah yang menjadikan kamu cinta pada keimanan. Jadi seperti kita nambah iman, kita nambah yakin ke Allah, itu karunia Allah ya, dan menjadikan indah di hati kita tuh senang kepada iman, dan menjadikan benci kepada kekafiran, kufra wal fusuk, dan kefasikan, dan ihyan, dan pada kedurhakaan ya. Maka kita harus menyadari bahwa semua karunia Allah, dan karunia bisa kenal ke Allah, yakin ke Allah, itu karunia yang sangat tidak ada bandingannya dibanding dunia berikut isinya. Kalau dunia berikut isinya, kalau ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang yang ingkar itu tidak akan diberi minum walaupun seteguk pun jua. Jadi kita tidak usah terkagum-kagum kepada orang yang diberikan duniawi ini, biasa saja ya. Jadi kalau kita lihat orang diberi dunia apapun bentuknya, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, ya itu Allah bagikan, Allah juga yang membagikan ya. Wah, kenapa itu ganteng, cakep, Allah yang menciptakan. Kok itu kaya banget, Allah yang nakdir. Kok itu cerdas sekali, Allah yang memberi. Tapi kalau sudah orang itu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman, percaya, dan nikmatin ke Allah yang berbuah
senang sekali beramal ya soleh, dan senang sekali pasrah ke Allah, sehingga Allah aja yang ada dalam pikirannya, lisannya, hatinya, perbuatannya juga ke Allah. Nah ini dia, ini nikmat puncak dari Al-Mannan, Maha Pemberi Karunia, yang harus sangat kita irii ya, boleh iri ya, iri, kita ingin maksudnya seperti itu, dan harus minta ke Allah. Tidak ada kita meningkat keyakinan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kita bisa beramal soleh kecuali dengan karunia Allah juga. Dan tidak juga kita bisa menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah, itu dimaknainya diantaranya adalah kita tidak mampu berbuat taat tanpa karunia Allah, dan kita pun tidak mampu menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah makanya coba kita hafalkan doa tadi tuh di antara Ismul Azam. Ustaz kalau ada di sana bisa tuh, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anna lakal hamd, bahwasanya segala puji hanya milikmu, la ilaha illa anta. Sebetulnya ini sudah banyak ya doa-doa yang serupa ini. Tiada ilah yang hak kami sembah selain engkau, anta wahdaka la syarikalah, engkau satu-satunya dan tiada, la syarikalah, tiada sekutu bagimu, Al-Mannan. Nah ini yang tambahannya ya, wahai Maha Pemberi Al-Mannan, Maha Pemberi karunia, badi'us samawati wal ard, Maha Pencipta langit dan bumi, Dzul Jalali wal Ikram, Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Allahumma inni as'aluka bi alakal hamd, la ilaha illa ant, wahdaka la syarika lak, Al-Mannan, badi'us samawati wal ard, Dzul Jalali wal Ikram. Masya Allah. Nah itu yang dapat disampaikan sahabatku sekalian. Semoga walaupun ringkas bisa menambah. Apa hikmahnya mulai sekarang? Jangan pernah lepas meminta kepada Allah dulu apapun. Meminta harus ke Allah dulu ya, jangan lepas. Sebelum bicara ke orang, ke Allah dulu. Bahkan sebelum bicara ke Allah dulu, minta supaya bicaranya benar. Kalau mau ngobrol, minta ke Allah supaya bicara kita benar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan minta juga supaya yang mendengarkannya juga bisa dibalikan hatinya menjadi paham. Ingin rezeki kepada Allah, ingin jodoh, ingin sehat, ingin apapun ke Allah dulu. Ini sebuah peringatan sederhana, maaf ya. Kalau kita ingin sehat, biasanya kita sibuk ingat ke olahraga, ingat ke suplemen, ingat ke olah nafas, ingat ke makanan yang bergizi, ingat kepada rutin yang berolahraga. Allahnya mana? Padahal pemilik tubuh ini adalah Allah. Mau olahraga sebagaimanapun hebatnya, kalau Allah tidak beri sehat, tidak sehat. Mau makan suplemen semahal apapun, secanggih apapun, kalau Allah tidak buat sehat, tidak akan sehat. Allah dulu ya, olahraga tuh ke Allah dulu, minta tolong supaya olahraganya jadi amal soleh. Juga kalau berobat, jangan sibuk dokter dulu, sibuk obat dulu, sibuk. Sambil kita sibuk, sambil minta tolong ke Allah pemilik tubuh ini supaya bisa disehatkan, nanti dibimbing harus ketemu dokter siapa, makan obat apa, terapinya apa. Allah dulu ya. Kalau ingin anak soleh, Allah dulu ya. Karena pencipta anak adalah Allah, yang menguasai anak adalah Allah, yang membulak-balik hati anak juga Allah. Suami istri sama saja. Jadi Allah sebagai satu-satunya pemilik segala karunia. Masya Allah. Demikian Ustaz.
Semoga ada manfaatnya ya. Sudah mulai bagi-bagi, dilatih supaya kapanpun dimanapun berada tetap kajian ini bisa bermanfaat dengan beragam ilmu yang bisa disampaikan. Bagian Asmaul Husna dan ustadz-ustadz yang lain bisa dengan ilmu-ilmu lainnya ya. Masya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duha yang maha mendengar, telah engkau simak apapun yang terucap. Hujamkan di hati kami ya Allah kebenaran, hujamkan di hati kami, pahamkan pada diri kami kebenaran yang membuat kami yakin padamu, membuat diri kami menikmati patuh padamu, yang membuat diri-diri kami pasrah seluruhnya hanya kepadamu. Ya Allah, engkaulah yang menggenggam lahir batin kami setiap saat. Karuniakan kepada kami, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, karuniakan iman yang sempurna ya Allah, wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar ya Rabb, wa qalban khasyian, dan hati yang selalu khusyuk kepadamu, wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqomah, karuniakan kepada kami istiqomah ya Rabb, istiqomah mengingatmu, meyakinimu, patuh dan pasrah padamu. Golongkan kami menjadi hamba yang bisa menjadi jalan kemaslahatan bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dari Mekah Al-Mukarramah kami mohon kepadamu, kabulkan siapapun yang munajat saat ini ya Allah. Engkau maha dekat dengan siapapun, engkau maha mendengar setiap doa. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Doalah hadirin sekalian, Allah maha mendengar, maha dekat, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ardi, ya Dzal Jalali wal Ikram. Taqabbal minna ya Allah. Amin. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Rabb. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Rabb, kabulkan ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana umurana wahzil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Ustaz, silahkan sempurnakan, ikut menyimak ya. Siapa? Terima kasih jamaah sekalian.